Perhatian begitu besar bagi Bali yang diberikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan pencalonan KBS Aceh sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Bali benar-benar mendapat dukungan dari rakyat. Demikian ditegaskan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat mendampingi calon gubernur Bali nomor urut 1 Wayan Koster dalam tatap muka dengan masyarakat Desa Tegal Harum dan Tegal Kerte, Denpasar. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto lebih lanjut menyampaikan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri telah berada di Bali sejak 16 Juni lalu. Perhatian itu sebagai bentuk perhatian khusus kepada Provinsi Bali agar kepemimpinan KBS Aceh yang telah dicalonkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Bali benar-benar mendapatkan dukungan dari rakyat. Hal ini merupakan satu kesatuan atau satu jalur kepemimpinan dari tingkat nasional kader PDI Perjuangan Joko Widodo serta di tingkat Provinsi Bali Wayan Koster atau yang dikenal Koster Bali 1 didampingi Cok Aceh Sukawati. Ia terus mengharapkan dukungan masyarakat, salah satunya melalui tatap muka langsung. Selain dukungan kepada calon gubernur Bali Wayan Koster dan menyampaikan visi misinya serta sekaligus dapat melihat langsung kondisi masyarakat Bali. Terkait survei yang menggambarkan KBS Aceh unggul di 8 kabupaten kecuali Kota Denpasar, pihaknya terus melakukan konsolidasi untuk meyakinkan masyarakat. Dukungan masyarakat di Bali semakin kuat karena masyarakat Bali paham bahwa antara kepemimpinan di tingkat gubernur dan di tingkat nasional itu merupakan satu kesatuan kepemimpinan, sehingga ketika di tingkat pusat ada Pak Jokowi, di tingkat provinsi ada Pak Koster dan Cok Aceh, maka ini akan memperkuat upaya untuk mempercepat pembangunan di Bali. Kampanye calon gubernur Bali nomor urut 1 Wayan Koster di hadapan masyarakat Desa Tegal Harum dan Tegal Kerte kali ini menjadi istimewa karena dihadiri langsung Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Koster menegaskan PDI Perjuangan pada Pilgub Bali hanya mengusung Koster Aceh dengan nomor urut 1 dengan konsep pembangunan Bali, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali yang memiliki makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali. Di bidang pendidikan, Wayan Koster akan menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun secara gratis di seluruh Bali. Di bidang kesehatan, Koster menegaskan akan melanjutkan program jaminan kesehatan Bali Mandara dengan lebih dikembangkan dan disempurnakan. Akan kami sempurnakan adalah cakupan layanan kesehatannya. Akan kami tambah jenis dan layanan kesehatannya. Kemudian satuan biayanya juga akan kami tingkatkan supaya bisa membiayai keseluruhan jenis penyakit. Kemudian yang berikut adalah cara untuk memperolehnya akan disederhanakan supaya masyarakat tidak lagi sulit seperti sekarang untuk mendapatkan layanan program ini. Sementara itu, klien adat Banjar Saribuana Desa Tegal Harum Wayan Jaman menyampaikan pihaknya akan berusaha memenangkan paslon KBS Aceh pada Pilgub 27 Juni mendatang. Wayan Koster telah membuktikan komitmen membantu masyarakat dengan sebelumnya telah menyerahkan bantuan seperangkat gong. Yang berusaha sebagai pimpinan di sini, jadi akan memenangkan beliau begitu. Apa yang kami sudah terima di sini di Banjar kami ini sudah ada bantuan dari Pak Koster dulu. Tatap muka masyarakat Desa Tegal Harum dan Desa Tegal Kerte dengan calon gubernur dan wakil gubernur Bali, Wayan Koster dan Cok Oke Arte Ardana Sukawati juga dirangkai dengan pasar murah sembako sebagai wujud membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alit Setiawan, Bali TV.